Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may ya'budullaha 'ala harf, fa in asabahu khairun itma'anna bih, wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhi, khasirat dunya wal akhirah, dzalika huwal khusranul mubin. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Allah dengan berada di tepi, tidak dengan penuh keyakinan. Jika ia memperoleh kebaikan, tetaplah ia dalam keadaan itu, yaitu beriman. Dan jika ia ditimpa oleh suatu bencana, berbaliklah ia ke belakang, menjadi kafir lagi. Rugilah ia di dunia dan di akhirat, yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Surat Al-Hajj surat ke-22 ayat 11. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'ti 'alan nasi zaman al-qabidu 'ala dinihi kal-qabidi 'alal jamri. Akan datang kepada manusia suatu zaman, orang yang berpegang teguh pada agamanya seperti orang yang menggenggam bara api. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Bapak Ibu jamaah zuhur yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik dan hidayah Allah. Kita hadir di masjid yang kita muliakan ini dalam rangka mendirikan sholat zuhur berjamaah. Kemudian selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut-pengikut beliau yang mengikuti beliau dengan ihsan sampai hari kemudian. Semoga kelak di hari kiamat kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Bapak Ibu jamaah zuhur yang terhormat, firman Allah yang kita baca di awal surat Al-Hajj ayat 11 dan hadis Rasulullah yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi berkaitan dengan permisalan yang diberikan oleh Rasulullah terhadap orang yang berpegang teguh pada agamanya seperti menggenggam bara api. Kalau kita membaca pendapat para ulama, yang pertama, kalau ibarat memegang bara api itu kan dipegang dulu, kemudian terasa panas. Karena terasa panas lalu bara api itu dibuangnya lagi, ya. Itu adalah golongan yang pertama.
berkaitan dengan permisalan orang yang berpegang teguh pada agamanya seperti orang yang menggenggam bara api. Nyola berusaha jujur Pak, karena dia yakin bahwa ajaran Islam itu mewajibkan untuk jujur, untuk lurus, tidak menipu, tidak mengurangi takaran dan timbangan. Sudah dijalaninya Pak, sudah bertahun-tahun dia menjalaninya. Cuman kok kadenya ndak coba tambah-tambah. Kok pundi-pundi kekayaannya juga tidak bertambah-tambah gitu. Nyoca lihat kawannya Pak, lah berkembang. Ya. Kawanan tak calik kok ndak lo kawanan jujur, pas lo kawanan ndak jujur Pak. Nana cok mangicuah. Tapi dia lihat berkembang Pak, kedainya bertambah, kekayaannya bertambah. Akhirnya dia memutuskan Pak, kalau model iko berarti ya ndak. Kajujur-jujur juga gua kamu model iko juga sampai mati kamu. Itu yang disebut menggenggam bara api tadi Pak. Alahnya cubo Pak. Rupanya yoangnya pelapis kok model iko nak bisa aja. Ayo jalan itu lo nang kabut tampu oleh. Ya kan? Karena yang dilihat itu orang yang ternyata selama ini tidak jujur, ya suka berbuat curang Pak, sukses deh. Ya, ini tu lepas tak caliak dia pasang. Tu ujungnya itu lo nyetiru lah, nyetinggan lah. Ya, maka akhirnya dia tidak lagi menjadi orang yang jujur gitu. Selama ini dia sudah berusaha amanah Pak. Amanah di kantornya, amanah dengan jabatan yang diamanahkan kepada dia. Hanya coba amanah Pak. Tapi dicalek kiri kanan rupanya yang naik-naik aja. Ya, rupanya yang justru tidak amanah. Hanya pas lo nanti calik kau ndak amanah Pak. Awak sana amanah dengan tu kok model iko yang ndak bisa. Alah dicoba untuk amanah. Rupanya ndak bisa berkembang dia di tempat dia bekerja itu Pak. Jo amanah tadi itu. Ya. Akhirnya dia tiru pula temannya yang ndak amanah tadi Pak. Karena nyecalek yang ndak amanah tadi itu berkembang, naik dia. Nah, akhirnya apa? Itu ya sama dengan menggenggam bara api tadi. Lah nyocubo angeknya tinggal. Sama pula Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah, dia sudah berlaku jujur Pak. Di awal-awalnya kecen tuh, awak pokoknya jujur. Ya. Semoga dengan kejujuran Allah berpihak kepada kita, Allah beri kemenangan kepada kita. Itu di awal Pak. Cuma lah nyecalik-calik lawan-lawan mainnya lah main-main tikungan saja kan. Aku nak bisa kok aja. Kok model iko juga gua ada jadi mana kok aja. Kok model iko juga aja ndak dapat suara kok aja. Atuh balik Pak. Kok harus dirubah strategi awak. Ndak bisa model itu kan itu. Strategi awak harus samu jurang tuh. Jadi kalau orang tuh mengicu lah Pak. Kan itu ujungnya Pak. Karena dia sudah mencoba Pak. Harilah dakik juga kan. Dicalik-calik ya alun juga naik elektabilitas kan. Ini contoh saja. Alun juga naik elektabilitas. Atuhnya kasih masukan di tim sukses Pak kan itu. Kalau model ikut agak bisa, adanya harus ikut. Lawak baca orang bermain. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Boleh jadi ada orang yang kemudian mengikuti cara gaya main orang itu Pak. Maka itulah yang disebut dengan berpegang teguh kepada agama Allah seperti memegang bara api Pak. Lainnya cubo angin nyepalape. Akhirnya dia terjerumus pula menjadi orang yang hina dina. Itu poin yang satu. Yang kedua pendapat ulama kalau memegang bara api itu Pak, nyepaci. Kalau le terasoda angin nyepaci terus. Kalau angin baru nyelape. Abilo beko raso-raso lah kue lo nyepaci lo balik Pak. Nyelape lo balik, paci lape. Itu pendapat yang kedua. Makanya tadi kita baca surat Al-Hajj ayat 11 Pak. Orang yang memang berpegang teguh kepada agama Allah itu berada di tepi dia. Ya. Makanya orang yang seperti ini berpegang teguh kepada agama Allah musiman dia Pak. Musiman. Nyo ada lo musimnya Pak, nyo rajin ke masjid. Tuh besobok orang model lo. Nyo ada lo musimnya Pak. Abi musim tuh Pak, nyo ada tiba-tiba ke masjid. Atuhnya. Hanya tergantung musim. Karena ke masjid itu harapannya dia dapat keuntungan. Ada pula musimnya Paknya rajin bersedekah, rajin membantu orang miskin. Tapi ada lo musimnya tuh. Kadang sekali 5 tahun lo musimnya Pak. Sama aja lo ya buah durian sekali 5 tahun. Habis musim tuh Pak, hilang lo.
Jadi dia itu berpegang teguh kepada agama Allah kalau menguntungkan bagi dia. Kalau tidak menguntungkan, Pak, tidak mau dia. Nah, menguntungkan yang dimaksud di sini tentu menguntungkan dari sisi dunianya tadi itu. Ya kan? Berarti ini orang-orang yang berpegang teguh kepada agama Allah, tapi disebut di sini ala harf, berada di tepian. Orang yang seperti ini ruginya bukan rugi di dunia saja, tapi rugi dunia dan akhirat. Ya. Nah, baru yang ketiga, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang menggenggam bara api, Pak. Memang taraso ange, di malo ndak kata taraso ange, baru api dibacik dak kange. Tapi dia tetap, Pak, pegang bara api itu. Sampai akhirnya kemudian dia pegang begitu kuat, bara api itu pun mati dan dia merasa nyaman dengan memegang bara api itu, karena bara api itu sudah dalam kendali dia, dalam kekuasaan dia. Inilah orang-orang yang berpegang teguh kepada Allah di atas kenikmatan, karena di situ ada keikhlasan. Kenikmatan seseorang dalam menjalankan agama Allah itu sangat erat dengan keikhlasan, Pak. Karena pendapat ulama, kenapa ada orang yang tidak merasa nikmat dalam berpegang teguh kepada Allah? Karena belum ada keikhlasan. Maka tingkatan yang ketiga ini hanya Allah tanamkan kepada orang-orang yang ikhlas. Karena sekali lagi, ikhlas itu karunia Allah yang Allah berikan ke dalam hati hamba-hamba pilihannya. Leta masuk terpilih awak Bapak Ibu arason. Salah lain nikmat perjalanan hidup kita hari ini gitu. Kalau terasa nikmat, semoga kita bagian dari yang Allah tanamkan keikhlasan itu. Tapi kalau rasanya udah ikhlas, boleh jadi kita belum termasuk hamba Allah yang dipilih Allah untuk menanamkan karunia yang bernama ikhlas itu. Demikian Bapak Ibu jamaah zuhur yang dirahmati Allah, semoga bermanfaat bagi kita kajian zuhur kita siang hari ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.